Salam Bhinneka Tunggal Ika. Jumpa lagi dengan saya terketut di channel Dokterku dari Bali. Terima kasih Anda telah subscribe channel YouTube saya. Semoga bermanfaat untuk sehat yang lebih baik. Kali ini merupakan video yang ke-56 yang akan membahas tentang penyakit mata pterygium. Ya, saya ulangi, penyakit mata pterygium atau tumbuh daging pada mata. Kasus pterygium atau tumbuh daging di mata ini banyak sahabatku. Banyak masyarakat masih meremehkan. Akhirnya nanti juga susah. Operasi solusinya. Biayanya besar. Ya, makanya sekarang mari kita cegah. Yang belum terjadi tumbuh daging di mata, mari kita cegah. Nah, tumbuh daging ini, sahabatku, terjadi karena iritasi yang sering dialami oleh masyarakat. Ya, misalnya sering kena angin. Ya, iritasi, tidak diobati setelah matanya merah, ya. Misalnya naik motor, tidak pakai helm serobong, ya langsung, tidak pakai kacamata juga, angin langsung menerpa matanya. Itu salah satu yang bisa menyebabkan tumbuh daging, sahabatku. Kemudian iritasi yang lain, suka ke laut, ya. Kena air laut matanya, kena angin yang kencang, tidak pakai pelindung, bisa terjadi pterygium. Saat keramas, saat mandi, matanya kena sampo, kena sabun. Setelah iritasi, perih, merah, tidak diobati, juga bisa menimbulkan tumbuh daging. Iritasi debu, dan lain sebagainya. Terpapar matahari, dan sebagainya. Nah, makanya di sini, mari cegah dengan pelindung mata. Kalau pakai motor, pakai helm serobong. Ya, kalau ke laut, pakai kacamata gelap, biar kena terpapar matahari, terpapar angin. Bila terjadi iritasi, matanya merah, perih, siap dengan obat tetes mata anti iritasi. Ya, beli itu di apotek, simpan di rumah. Ada Roto, tetes mata iritasi, ada Insto, dan lain-lain. Itu gampang dibeli, sahabatku. Ya, tetap ada di tas, tetap ada di saku. Asal jangan kena matahari ya kalau dibawa kemana-mana. Pas terjadi sesuatu di jalan atau di tempat di mana kita berada, matanya iritasi, kena debu, kena angin, tidak nyaman, merah, langsung kita teteskan mata tersebut. Langsung kita obati dengan tetes mata anti iritasi, sehingga mata kita bisa tercegah dari iritasi sebagai pemicu munculnya tumbuh daging. Itu caranya, sahabatku. Ya, di samping kita cegah terjadinya iritasi, bila terjadi iritasi, kita siap dengan obat tetes mata anti iritasi. Roto, Insto, dan lain-lain. Ya. Itu aman disimpan di rumah ya. Taruh di tas, ya, taruh di saku manalah. Ya. Itu caranya, sahabatku. Seperti inilah ya namanya tumbuh daging, sahabatku, di mata. Ya. Itu bisa stadium 1 sampai stadium 4, sahabatku. Kalau stadium 1 baru muncul sedikit, terutama di daerah dekat hidung, di mata dekat hidung, itu sering tumbuhnya di situ mulainya. Yang dari temporal, yang dari pinggir sini, jarang. Tapi bisa tumbuh daging muncul dari mata dekat hidung atau dari pipi. Tapi yang banyak kasusnya yang muncul, yang tumbuh di dekat dengan hidung. Menjalar dia ke daerah kornea, ke daerah yang hitam, lingkaran hitam itu. Menjalar, tumbuh dagingnya hidup karena sering iritasi, sampai menuju kornea namanya, yaitu pada lingkaran hitam. Kornea itu sebenarnya jernih, sahabatku. Karena irisnya di belakangnya coklat, kehitaman, maka kelihatan agak kehitaman. Kalau orang barat, biru, mungkin kelihatan biru ya. Itu kornea jernih, sahabatku. Dan tidak boleh keruh itu. Kalau keruh akan mengganggu penglihatan. Mungkin lecet karena kena benda asing, jangan sampai terjadi. Ya. Dan kornea itu sangat rentan, sahabatku, dengan infeksi. Ya, sedikit aja tergores dengan daun itu bisa berbahaya, sahabatku. Bisa mengancam penglihatan. Makanya rawatlah mata Anda. Selalu menggunakan pelindung bila bekerja, terutama yang bisa mengancam keselamatan mata. Ya, masuk mengelas, ya, mukul-mukul beton, mukul-mukul paku, dan lain-lain sebagainya, pakailah pelindung. Kembali ke tumbuh daging, sahabatku. Jadi mulai dari stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Kalau sudah stadium 4 itu sudah menutup pupil, sahabatku. Jadi sudah sampai di lingkaran hitam di tengah-tengah itu, sahabatku, sudah mengganggu penglihatan. Sinar nggak bisa masuk ke dalam, bahkan bisa menimbulkan buta. Ya, dan ini harus dioperasi. Trauma stadium 2, 3, 4, ya harus dioperasi.
Kalau bisa jangan sampai stadium sekian. Ya. Kalau memang untuk kosmetik, stadium 2 ya sudah ambil aja. Tumbuh daging ini, secara kosmetik juga nggak enak dilihat, sahabatku. Jadi indikasi operasinya terserah pasien. Kalau pasiennya mau ngambil stadium 1, 2, sebelum besar silahkan, karena itu menyangkut kosmetik. Tapi sudah berkembang menjadi stadium 3, stadium 4, itu memang harus dioperasi, sahabatku. Dan bisa menimbulkan bekas sikatrik di kornea, gara-gara sudah stadium 4, sudah di tengah-tengah daripada kornea, sehingga mengganggu sinar masuk lewat pupil. Nah, itu risikonya, jangan sampai besar dioperasi, sahabatku. Ya, kalau bisa stadium 2, stadium 3 lah sudah diambil. Ya, tumbuh daging ini sering masyarakat mengatakan katarak, sahabatku. Banyak yang salah, sahabatku. Dibilang katarak. Ini sebenarnya tumbuh daging atau pterygium. Kalau katarak sudah saya bahas di video saya yang ke-18. Ya, simak ya. Kalau ingin tahu tentang katarak. Bila Anda sudah mengalami tumbuh daging ini, stadium 1, stadium 2, stadium 3, yang belum Anda lakukan tindakan operasi, Anda tetap meneteskan obat anti iritasi bila terlihat merah. Tidak nyaman di mata. Rutin aja pakai. Mungkin dengan demikian dia akan menghambat untuk pertumbuhannya, ya, atau bisa menipis. Tapi tidak akan menghilang. Sebelum dioperasi, sebelum dikerik, atau dikerok, sebelum dikerok, dibersihkan. Ya, hanya obat anti iritasi itu adalah mencegah melajunya tumbuhnya pterygium ini. Ya, makanya tetap bawa. Bila tidak nyaman, isi. Jangan sampai tidak nyaman, rasa merah, dibiarkan. Nah, itu menyebabkan tumbuh dagingnya bertambah tebal, ya, bahkan meradang, bahkan bertambah besar. Ya. Nah, operasi tumbuh daging ini ada dua, sahabatku. Yaitu, ada yang sederhana sekali, hanya dikerok. Ya, itu biayanya murah, sahabatku, dan cepat pengambilannya. Nah, yang kedua, pengambilannya sedikit rumit dan lebih lama, yaitu dengan teknik grab. Teknik grab. Jadi setelah dikerik, dibersihkan tumbuh dagingnya, diambil jaringan lain di mata Anda, kemudian ditempelkan. Digrab, digreping. Nah, dengan demikian harapannya tidak gampang muncul kembali. Kalau yang pertama, teknik yang pertama yang sederhana itu, setelah dikerok, dibersihkan, dengan waktu yang cepat, murah, bisa muncul lagi, sahabatku. Gampang muncul lah. Jadi teknik untuk tidak gampang muncul kembali, residip kembali tumbuh daging ini adalah dengan teknik operasi pterygium dengan teknik grab. Nah, biayanya bisa 3-5 juta, sahabatku. Lumayan kan? Untuk satu mata. Ya, demikianlah, sahabatku. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ya, jangan sampai hal yang sepele menjadi berat. Berat biaya, ya. Padahal gampang dicegah. Ya, semoga bermanfaat. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam sehat, sahabatku.